Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan keimanan dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyinggung dalam Al-Qur'an Al-Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajji, wa sawmi Ramadan. Maka maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun atas 5 fondasi, 5 dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Kemudian wa iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wal haji, dan melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini ada 5 fondasi dasar yang wajib kita laksanakan. Ibarat sebuah bangunan, kalau seandainya satu saja tiang daripada bangunan tersebut tidak kita dirikan, tidak kita laksanakan, atau tiang tersebut patah atau roboh, maka bangunan tersebut tidak akan kuat dan lambat laun pasti akan hancur. Begitupun ketika kita beragama, maka wajib kita melaksanakan kelima perintah tersebut, yang mana 5 perintah tersebut adalah menjadi penopang agama kita, penopang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja tidak kita laksanakan, maka sama dengan kita tidak menguatkan bangunan kita, sama dengan kita membiarkan bangunan kita tersebut rontok. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menjadi titik pembahasan kita adalah masalah zakat. Zakat Allah wajibkan kepada kita, dan zakat diwajibkan kepada kita bukan tanpa alasan. Zakat yang Allah wajibkan, kebaikannya kembali kepada kita semua. Di antaranya zakat yang kita bayarkan tersebut, yang kita tunaikan tersebut, adalah untuk melindungi diri dan harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizakah." Kata Rasulullah, peliharalah, jagalah harta kalian dengan membayar zakat. Jadi ketika kita membayar zakat, sama dengan kita memelihara atau menjaga harta kita. Ini langsung jaminan datang daripada Rasulullah, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang pengusaha gula dari Yaman, seorang Habib, seorang Sayyid, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pedagang gula, bisnis gula. Maka beliau mengirimkan gulanya melalui kapal. Kemudian dikabarkan, wahai Habib, kapal yang membawa gula antum tersebut ternyata tenggelam, maka otomatis gula antum tersebut habis semuanya.
tenggelam dengan tenggelamnya kapal tersebut. Lantas si Habib berkata, tidak, tenang, gulaku aman, hartaku aman, gula tersebut insya Allah aman. Kata, bagaimana mungkin ya Habib? Kan kapal tenggelam, maka otomatis gula tersebut pun ikut tenggelam. Kata Habib, tidak. Kenapa? Karena saya membayar zakat. Semua harta saya bayarkan zakatnya. Jadi ketika harta saya bayarkan zakatnya, pasti Allah akan melindungi harta tersebut. Maka dikasih cerita, maka mereka memeriksa kapal yang tenggelam tadi, apakah ada gula si Habib tersebut termasuk ke dalam yang tenggelam tadi. Maka ternyata subhanallah, ketika ingin memuat gula tersebut ke dalam kapal yang tenggelam tadi, waktu itu muatannya overload atau berlebihan muatannya, kelebihan muatan. Akhirnya gula-gula tadi dipindahkan ke kapal yang lain. Akhirnya kapal yang membawa gula Habib tersebut selamat. Maka kata terbukti kan bahwa Rasulullah mengatakan, jagalah harta kalian, peliharalah jaga harta kalian dengan membayar zakatnya. Jadi wahai ma'asyar muslimin rahimakumullah, ketika kita membayar zakat sama dengan kita yang menjaga harta kita. Kita mengekalkan harta kita tersebut dengan membayar zakat. Kenapa? Karena harta yang kita zakati sama dengan kita membersihkan harta tersebut. Dan jangan takut ketika kita membayar zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, akan harta tersebut menjadi berkurang, tidak, wahai masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka ikhwani fillah, ketahuilah, ketika kita membayar zakat yang mana semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kelebihan harta datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kita keluarkan sedikit bagi mereka yang punya hak dalam harta kita tadi. Dan jangan takut harta yang kita keluarkan akan berkurang. Harta yang kita berikan melalui zakat tersebut akan hilang, akan habis, tidak. Harta yang kita zakati, uang yang kita keluarkan zakatnya, meskipun terlihat zahirnya berkurang, tetapi hakikatnya harta tersebut adalah bertambah. Karena Rasulullah menjamin, ma naqasal malun an sadaqah, tidak akan berkurang sedikit pun, kata Rasulullah, harta tersebut yang mana harta disedekahkan atau dizakatkan. Jadi ketika zakat kita bayarkan, yang pertama akan kita dapat adalah keberkahan harta. Yang kedua, maka Allah akan menjamin mengganti harta tersebut bukan dengan nominal yang sama, tetapi Allah akan memberikan lebihnya. Ma anfaqa min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah, apapun yang kalian berikan, pasti Allah akan mengganti harta yang kalian berikan tersebut. Jadi ringkasnya, wahai ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka kewajiban bagi kita, di samping kewajiban bagi kita, zakat tersebut adalah merupakan cara kita untuk beribadah kepada Allah, cara kita untuk menjaga harta kita, cara kita untuk mengembangkan harta kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Harta yang kita keluarkan zakatnya akan berkembang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pernah salah seorang sahabat Rasulullah bertanya, orang Arab, ana Arabiyan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amal dakhaltuhu al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ketika kamu ingin masuk surganya Allah, maka anta'budallah wala tusyrik bihi syai'an. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuqimas shalah al-mafruḍah, kamu mendirikan salat yang 5 waktu. Kemudian tuqimaz zakah,
kamu membayarkan zakat, kemudian wa tahujja, kamu berhaji, wa tasum Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Kata orang Arab tadi, wallahi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambah daripada yang apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Artinya dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Beriman kepada Allah, salat, bayar zakat, haji, dan berpuasa. Kemudian setelah orang tersebut hilang dari pandangan Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat orang yang ahli surga, maka pandanglah kepada laki-laki ini. Jadi ringkasnya, mari kita tunaikan zakat kita, karena itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kita keberkahan, dan keberkahan di keluarga kita, dan keberkahan dalam umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.